Halo gengs, gue Ocha. Jadi hari ini kita bakal cobain keyboard dari paling murah sampai paling mahal. Di sini gue udah siapin keyboard-keyboard yang menurut gue jarak harganya lumayan seimbang. Dan pastinya gue nggak bisa cobain semua keyboard yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak lihat ada keyboard yang kalian harapkan gitu, mohon maaf aja, mungkin itu di video next time-nya lagi. Bikin eksperimen kayak gini tuh sangat-sangat mahal. Gua sendiri udah habis sekitar 6 jutaan untuk bikin video ini ya. Jadi kalau kalian pengen support gua, tinggal sesimpel subscribe dan like aja video ini. Arigato. Dan gue juga pengen bilang kalau cobain keyboard ini tuh nggak bakal include keyboard yang udah dimodif-modif gitu. Soalnya itu bakal ngacauin dia punya jarak harga gitu deh. Jadinya ini adalah keyboard yang kalian bisa beli dan langsung pakai aja. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung mulai aja. Dan seperti biasa, kita bakal mulainya itu dari unboxing dulu satu persatu, mulai dari yang paling murah. Oke, jadi ini adalah keyboard yang pertama. Kalau kalian bisa lihat, ini tulisannya flexible keyboard. Gue belinya di harga 39.000. Tapi ini tulisannya 70.000 somehow. Tapi ya, ini keyboard yang termurah dan kita bakal coba lihat. Gue belum buka sama sekali, gue belum cek, gue belum cobain. Tapi ya ini udah kebuka somehow. Nggak apa. God, caps lock. Why you so big? Jadi ya gue rasa nice aja kalau misalkan kita mau kemana gitu, kita butuh bawa keyboard, kita bisa pikir, oh iya, gue punya keyboard yang bisa dilipat. And you're good to go. Untuk typing test dan suaranya itu gue bakal adain di akhir video biar semuanya bisa ada komparasinya. Oh, bisa! Holy shit, ini nightmare. Tapi ya, inilah keyboardnya. Dan termurah 39.000 kalau kalian lagi on budget mungkin. Dan kita bakal move on ke keyboard selanjutnya. Ini keyboard kedua. Actually gue nggak tahu ini apa ya, tapi ini harganya di 50.000 dan yang beli itu sampai 6.000 orang loh. Jadi mestinya bagus sih, dan ratingnya juga lumayan gitu. I mean 6.000 orang beli. Jadi ya gue juga penasaran, kita lihat. Kalau nggak salah sih ini wireless deh. Mini wireless keyboard with touchpad. Bisa ke multi device, bisa ke TV, bisa ke PC, bisa ke Xbox, bisa ke HP. I mean, udah dapet baterai belum? Oh my god, ini aja bukan tombol, ini cuman suara plastiknya yang goyang. Oh, ada dongle. What? Oh my god, ini klik mouse coba. Ini klik kiri, ini klik kanan. Wah, bisa gestur. Lihat, gue baru lihat juga. Jadi satu jari bisa 2 jari kayak untuk scroll kayaknya. 3 jari untuk right click. Jadi ini kayaknya cuman untuk charging deh. Dia punya kabel. Kita coba masukin dongle-nya ya. Wah, coba mouse. Wih, trackpad-nya bisa, wih. Wah, double 2 tap buat itu right click. Oh, oke, jadi dia ke bawah. Biasa kan kita scrollnya ke atas untuk dia ke bawah. Tapi kita mesti ke bawah untuk dia ke bawah dan ke atas untuk ke atas, which is agak kebalik jadinya. Tapi hey, bisa loh. Pantesan 6.000 orang udah beli dan reviewnya sih lumayan positif karena memang sesuai dengan yang di advertise gitu. Not bad at all. 50.000 nggak ada salahnya. Kalau lu nggak suka juga ya it's okay, cuma 50.000. Nice, very nice. Oke, kita move on ke produk selanjutnya. Oke, jadi kita sekarang udah masuk ke harga 200-an ribu. Dan ini adalah sebuah keyboard dari Logitech MK275. Salah satu keyboard yang laris banget. Ini terjual 5.000-an gitu di itunya Logitech. Jadi ya gue bakal expect ini adalah keyboard yang sangat oke ya for the price. Dan kita juga dapat extra mouse which is nilai plus. Dan ya kita bakal buka aja sih. Loh, where's the mouse? Hah? What? Oke. Jadi dia ada di kompartemen lain ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, tempat gua buka awal, itu tuh bener-bener
habis gitu, kosong. Jadi dia ada di kompartemen sendiri. Gue hampir pikir gue di scam dah. Oh, ini ada baterainya di sini. Gue asumsi kalau kita ada tarik ini berarti baterainya udah ada di dalam. Untuk dongle-nya gue sih nggak lihat. Ini mouse-nya. Jadi mereka punya color matching dengan warna warna biru apa gitu. Yang oke juga sih menurut gue. Seperti itu switch-nya. Ini bisa di loop nggak ya samping-sampingnya? Anyway, jadi ini lebih ke office oriented banget ya. Ya, gue rasa sih nggak ada salahnya sih beli kayak ginian kalau memang kalian pengen. Berarti untuk koneksinya ini pakai apa ya? Karena gue nggak lihat dongle dan gue juga nggak ada lihat Bluetooth. Or am I stupid? Atau ini bisa ini dua-duanya? Oke, mouse bisa. Oh, jadi dia satu dongle untuk dua barang. That's nice. Good deal, sangat good deal. No wonder ini kejualnya bisa banyak banget. Oke, jadi itulah si Logitech MK275. Gua rasa sebuah keyboard yang memang oke sih. Dan ya kita bakal move on ke keyboard selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke range 400-an ribu mendekati 500.000 dan di sini kita punya Phanteks Max Fit 61 yang gue juga udah pernah bikin reviewnya dan not gonna lie, ini adalah salah satu the best keyboard di bawah 500.000 yang kalian bisa beli. Well, kalau kalian bisa ketemu stoknya sih, karena ini barang goib banget, cepet banget habisnya. Dan ya di review itu gue nggak ada kasih lihat unboxing, jadi well sekarang gue bakal kasih lihat unboxing ya. Dan kita dapat kertas kayak gini, keyboardnya sendiri di dalam plastik, ada kartu garansi, terus ada dapat kabel dan juga keycap puller. Keyboard 60%, desain yang sangat compact, dan untuk kalian yang misalkan gak terlalu butuh arrow key, ini sangat-sangat berguna. Jadi ya, udah banyak juga reviewnya soal keyboard ini, paling kalian juga udah tahu. Udah banyak juga yang coba untuk modding, dan ini sangat modding friendly ya. Jadi kalau kalian mau, itu bisa banget. Dan untuk di bawah 500.000 sih, ini sangat-sangat recommended sih. Sangat-sangat recommended untuk keyboard di bawah 500.000, dan gue sendiri juga sangat suka, dan gue yakin juga untuk orang-orang yang beli, mereka juga pasti suka. Udah hot swap juga, soketnya universal, jadi bisa semua switch kalian masukin. Ya, nggak ada salahnya sih, tapi ya good luck aja carinya karena sold out sih setahu gue ya di mana-mana. Gue belum cek lagi sih. Tapi kalau kalian bisa ketemu ini dan bisa kalian beli, boleh banget kalau kalian memang lagi cari keyboard. Gue juga bakal tinggalin video review yang gue udah bikin soal keyboard ini, jadi kalian bisa nonton itu untuk lebih mendalam. Jadi ya, sekarang kita move on ke keyboard selanjutnya. Oke, selanjutnya itu adalah keyboard dari Noir N1 V2. Nah, jadi ini ada dua versi sih, ada yang wireless dan juga wired. Sebenarnya sih gue punya yang versi wireless ya, yang harganya itu di 1.100.000 gitu deh. Tapi mereka juga ada yang versi cuman kabel doang, itu di 899.000. Dan mereka itu keyboard yang sama persis, cuman bedanya satu bisa wireless, bisa Bluetooth dan juga dongle gitu, satu cuman kabel. Karena gue nggak punya yang versi kabel doang, jadi gue bakal pakai yang versi wireless ini untuk sebagai contoh aja. Jadi personally ini adalah keyboard yang gue juga sangat suka. Ini layoutnya mirip sama si Max Fit tadi, tapi dia ada extra column lagi di sini dan juga ada arrow key. Dan dia shiftnya jadi mengecil. Atau biar gampang, ini layoutnya 65%, sedangkan si Max Fit tadi itu 60%. Secara desain ini juga sangat minimalis. Fontnya gue actually sangat suka, nggak terlalu agresif gitu. Tapi dia di tengah, gue sih personally lebih suka kalau dia di pojok kiri gitu. But it's okay. Di dalamnya ini ada dampening foam, biar suaranya lebih enak aja. Ini juga salah satu yang si Max Fit punya. Gue tadi lupa mention kalau ini juga ada dampening foam. Dan buat gue sih ini sangat-sangat recommended gitu, apalagi yang versi kabel, karena gue sih personally nggak pakai Bluetooth ya, tapi kalau kalian pengen banget Bluetooth, dan kalian mesti keluar ekstra lagi duitnya. Tapi buat gue versi kabel itu udah sangat-sangat cukup. Kabelnya juga di tengah, itu nice. Kejelekannya itu sama juga kayak si Phanteks, itu barangnya selalu out of stock karena saking lakunya. Jadi ya kalau memang kalian ada kesempatan untuk bisa ambil ini, maupun itu dari second hand lah atau apa, dan boleh banget. Jadi ya, inilah keyboardnya di harga 800-an sampai 900.000 gitu. Keyboard merek lokal juga, jadi ya kita harus support brand lokal.
Dan ya, kita lanjut ke keyboard selanjutnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke harga 1 jutaan ke atas. Ini kayaknya 1.200.000 deh kalau nggak salah. Dan ini adalah Press Play Rover 84 yang baru aja gue bikin videonya kemarin nih. Jadi kalau kalian mau cek, gue bakal kasih linknya di bawah. Dan ini adalah keyboard yang layoutnya itu lebih banyak lagi dari 65% tadi. Ini itu di 75%. Jadinya dia tuh kayak si 65%, ada arrow key-nya semua. Tapi dia ada tambahan 1 row lagi di atas, yaitu adalah F row-nya ini. Dan yang paling gue suka dari Press Play ini tuh adalah dia punya keycaps-nya yang definitely unik. Nggak ada keyboard lain yang seperti ini. Ini ada tema space, dan juga mereka kasih kita stiker-stiker seperti ini. Ada NASA, dan juga ada keycaps. Keycaps, iya keycaps itu, novelty keycaps yang lucu-lucu gitu loh, yang definitely jadi nilai plus lah. Ada kabel, ada keycap puller, dan juga ada fit adjustment. Dan ya, itulah isi boxnya. Ini keycaps ekstra lucu-lucu gitu yang definitely boleh di-appreciate sih sebagai consumer gitu ya. Karena lumayan jarang untuk brand yang memberikan seperti ini. Dan of course juga untuk layout fullnya ini juga desainnya beda dari yang lain, which is nice. Ini profile keycapsnya cherry by the way, which gue udah ngomongin juga di video gue yang waktu itu. Jadi kalian boleh nonton. Tapi ya menurut gue overall ini bisa banget di-consider juga kalau kalian pengen. Dan jujur-jujuran aja antara yang ini, terus si Noir tadi, dan juga si Fantech ini, mereka punya karakteristik feeling yang sama lah menurut gua. Semua mounting stylenya mereka ini tray mount, jadi feelingnya kurang lebih bakal sama. Pilihan switchnya juga mereka sama, ada yang tactile, ada yang linear. Dan menurut gua emang hampir semua keyboard pre-built dari brand-brand kayak gini, ini semua tiga-tiganya lokal by the way, which is mantep banget. Itu tuh mereka ya feelingnya mirip-mirip lah. Jadi tergantung dari budget kalian berapa, dan juga kalian pengen layout yang mana. Kalian bisa pilih yang ini, atau yang ini. Itu sih ya boleh aja, semuanya masih recommended. Oke, sekarang kita bakal masuk ke keyboard selanjutnya lagi. Ini bakal lebih mahal lagi sedikit, dan itu adalah keyboard TKL. Oke, untuk 1,5 jutaan gitu, ini kayaknya 1,6. Gue punya Leopold FC750 RPD. Dan ini pertama kali gue cobain Leopold, dan gue sih udah denger banyak banget hal bagus tentang brand ini ya. Dan gue juga pengen cobain gitu. Dan menurut gue yang paling penting tuh mereka nge-provide keycaps yang sangat-sangat high kualitas gitu. Ini PBT double shot keycaps dengan 1,5 mm. Terus mereka ada sound absorbing pad. Dan inilah keyboardnya. It's so good. Kita dapet extra keycaps untuk pengganti caps lock jadi control. Kalau beberapa orang yang ganti remap itu jadi control. Oh my god, ini colokan apa namanya gue lupa deh. Tapi ini untuk yang jadul banget. Terus kita ada keycap puller. Oke, jadi ini mereka kabelnya masih pakai mini USB, which is kabel yang sangat jadul ya. Ini pertama kali juga gue pegang Leopold, dan gue punya Cherry MX Brown, kesukaannya Glarses. Ya, ini keycapsnya mantep sih. Capsnya high kualitas banget, double shot PBT tebal, dan damn, legendingnya juga mantep. Semuanya nggak ada yang mencong-mencong. Gue suka sama fontnya dan juga posisinya. Dan juga ini mereka posisinya south facing, makanya keycaps mereka itu bisa pakai cherry profile. Kalau kayak si Press Play tadi, mereka itu north facing tapi pakai cherry profile, jadinya ada tabrakan. Oke, gue nggak lihat ada loop di wire-nya. Actually itu kering sih. Dan susahnya juga karena ini nggak hot swap, jadi untuk mau modding lagi itu mesti kita disolder dulu. Di bagian shiftnya ini ada kayak foam gitu. Mungkin ini yang dia maksud di boxnya tadi, ada sound dampening foam. Gue pengen buka sih ini. Coba kita buka ya. Oke, jadi kalau kita buka dari unit yang gue beli sih, ini warranty-nya bakal angus. Jadi keep that in mind aja ya. Oh, I see. Nah, berarti kita memang udah include sound dampening foam di dalamnya. Jadi ya itulah dalamnya. Well, gue udah rusakin dia punya warranty. Nggak apa-apa, biar kita penasarannya hilang. Nah, kalau kalian suka banget sama TKL dan kalian merasa ini bagus, tapi kalian agak males sama mungkin USB-C-nya nggak USB-C dan juga nggak hot swap lah, dan kalian boleh consider si
Noir N2. Disclaimer dulu ya, ini warnanya nggak kuning dan ini bukan keycaps originalnya. Gue waktu itu ada bikin modifikasi. Kalau kalian penasaran, gue bakal taruh linknya di bawah. Ini juga salah satu keyboard favorit gue banget, out of the box. Ini ada foam juga di dalamnya, jadi kita nggak mesti beli-beli lagi. Terus dia bisa Bluetooth juga sih, ya kan? Bisa Bluetooth kan ya? Ya bisa wireless lah pokoknya. Dan juga dia punya keycaps tuh bagus banget, double shot PBT juga, dan ketebalannya juga 1,5 mm, jadi super nice. Kalau ini keycapsnya dari Taihao, yang kalau kalian pengen gue bakal kasih linknya di bawah. Jadi ya, misalkan kalian pengen keyboardnya seperti Leopold ini yang high kualitas, typing feel-nya enak, tapi pengen hot swap misalkan, boleh banget consider si Noir N2. Dan gue agak kurang tahu sih ini stoknya kayak gimana. Kayaknya sih goib juga sih, ini nggak ada stok lagi sih. Oke, jadi itulah keyboard di range harga 1,5 juta si Leopold ini. So far gue sih kayaknya sih paling suka yang ini ya. Karena keycapsnya sih mainly, keycapsnya bagus banget. Dan ya, kita bakal lanjut ke keyboard yang termahal sekarang di kisaran harga 2 jutaan. Dan ya, let's go. Oke, yang terakhir 2.600.000 ini harganya, Razer Black Widow V3 Mini Hyperspeed. Dompet gue nih masih dalam proses pemulihan nih, ini masih nggak percaya ini terjadi. But the show must continue. Gue udah janji juga sama kalian untuk melakukan comparison ini, jadi gue lakuin aja. Belum kita buka, coba kita lihat boxnya aja dulu. Ini pakai Razer Hyperspeed Wireless Technology, ada baterai sampai 200 jam, Razer Mechanical Switches. Funny thing, gue actually coba untuk beli Razer Green yang clicky switch, tapi somehow gue check outnya pakai Razer Yellow. Jadi ya, ini ada Razer Chroma RGB, of course. Kalau nggak ada RGB mungkin nggak produk gaming. Fancy. By the way, ini tagline-nya for gamers by gamers. Gue gak tau sih, menurut gue ini sangat cringe. For gamers by gamers. Kayak waktu itu gue pertama kali kerja sebagai fotografer itu, gue bantuin temen gue fotoin dia punya toko roti. Jadi dia jualan roti di tempat kita kuliah dulu, dan mereka punya tagline itu for student by student. Kayak I don't know, mungkin cuman gue aja. Kita dapet kabel, ada pintu compartment buat dia punya dongle yang gak jatuh. That's nice. Ada flip up fit, ada 2 level, satu yang lebih pendek, satu yang lebih panjang. Dan inilah keyboardnya. Ini kayaknya actuation point-nya lebih pendek deh, travel distance-nya. Oh ya, jadi dia actuation point-nya itu cuma 1,2 mm, yang biasanya itu 2 mm kan ya, kalau switch biasa. Jadi technically ini speed. Mereka punya marketing. Jadi kalian pencetnya lebih cepet, biar pas gaming itu lebih cepet. Gitu kata mereka. Gue rasa si Corsair dari keyboard yang gue cobain juga kayak gitu. Mereka pakai MX Silver Speed, dan biasa memang gitu sih dari gaming company itu, mereka selalu kayak taro marketing claim gitu, bilang kalau ini tuh lebih cepat untuk gaming. Ya iya dan enggak sih menurut gue. Setahu gue switchnya ini mereka ada kayak dampening foamnya gitu biar lebih silent, which is not bad sih menurut gua. Keycapsnya actually not bad sih, keycapsnya tebel. Ini tipe keycaps yang kalau nggak nyalain RGB tuh jelek menurut gua. Kayak menurut gua keycaps seperti ini yang jauh lebih bagus. Dimana mereka tanpa RGB, tanpa apa-apa, mereka udah bagus. Mereka bisa stand out sendiri gitu. Oke, jadi gua pengen coba colok dan lihat RGB-nya. Jadi ini RGB-nya. Gue memang akui untuk RGB memang brand-brand kayak Razer, Corsair gitu, mereka emang yang paling bagus sih. Ini ada logo mereka di sini. Hopefully kalian kelihatan ya, soalnya gue lihat di layar kayak agak nggak terlalu terang gitu. Jadi ya, inilah keyboardnya. Kita bakal ngomongin lagi semua keyboardnya itu kayak gimana di akhir video nanti, dan juga untuk typing testnya dan suaranya kayak gimana juga itu bakal di akhir video. Tapi sebelum itu gue ada satu keyboard lagi, keyboard bonus gitu, yang harganya juga sama di 2 jutaan. Kurang lebih 2,6 juta juga, tapi itu completely beda jauh dari si satu ini. Jadi ya, kita next lihat keyboard itu. Nah, untuk bonus dan terakhir itu adalah Magic Keyboard dari Apple. Dan ini harganya juga sama di sekitar 2,5 jutaan. Gue nggak beli ini punya temen gue pinjem karena gue pikir biar lebih beda aja lah
keyboardnya biar nggak semuanya kayak mechanical gitu. Kita coba telusuri yang Apple punya. Packaging Apple tuh selalu gokil-gokil dan beautiful. Ada kabel untuk charging kayak kabelnya iPhone. This is it. Lihat, tipis banget. Dan inilah logo Apple ya. Tahu udah kelihatan atau enggak, karena ini kayak cuman emboss tipis gitu doang. Dan menurut gua sih cara paling keren untuk taruh logo brand tuh kayak gini sih. Ini sangat keren lah pokoknya. Dan inilah keyboardnya. Surprisingly ada numpad. Mungkin untuk orang-orang yang memang butuh ada numpad. Dan ini tipe keyboard chiclet gitu yang travel distance-nya hampir nggak ada. Gue sih nggak gitu benci-benci banget ya. Menurut gue sih ini masih oke-oke aja untuk dipakai. Definitely bukan favorit gue, tapi ya gue nggak komplain lah. Dari segi build quality sih ini mantep sih. Lihat, ini setipis ini loh. Ini tipis banget dan mereka tuh masih kokoh gitu. Jadi ya inilah keyboard Apple. Gue rasa sih ini bakal orang-orang yang heavy user di Apple doang yang bakal beli. Jadi ya inilah keyboard yang terakhir. Lumayan banyak ya keyboard yang kita cek di hari ini. Jadi ya kalau kalian udah nonton sampai ujung sini, thank you banget. Sekarang kita bakal balik ke gua yang duduk tadi biar kita bisa ngomongin lah konklusinya itu seperti apa. Alright, that's it. Kita udah unboxing semua keyboard-keyboardnya. Nah, gua tahu di thumbnail itu tulisan paling mahalnya di 6 jutaan, tapi terakhir kita unbox itu cuman di 2,5 gitu. Nah, karena yang 6 jutaan itu adalah keyboard custom, yaitu adalah keyboard seperti ini. Nah, ini adalah keyboard yang lumayan berbeda ya daripada yang lain. Ini tuh nggak segampang itu untuk mau dibeli di kayak toko online terus besoknya datang. Ini kayak belinya juga terpisah-pisah, kayak casingnya dulu, terus switchnya, terus nanti keycapsnya dan lain-lain. Dan keyboard kayak gini-ginilah yang bisa mencapai sampai jutaan banget gitu, 6 juta, 8 juta, 10 juta atau lebih. Jadi walaupun ini keyboard juga, tapi ini beda dunia sama beda market sih sama keyboard-keyboard yang lain ini. Jadinya ya ini lebih spesial sedikit sih. Jangan khawatir, nanti gue bakal include typing testnya semua untuk keyboard-keyboardnya termasuk custom juga di akhir video. Oke, jadi begitu. Dan untuk final thoughts, kalau bisa dibilang keyboard favorit gue sejauh ini itu adalah jelas banget si Leopold FC750R. Hal yang paling gue suka sama keyboard ini tuh definitely keycaps-nya. Ini keycapsnya jauh lebih bagus daripada keycaps yang lain di atas meja ini. Dan kadang tuh susah aja untuk mendapatkan keyboard pre-built dengan keycaps yang se-high kualitas ini. Dan buat gue sih, kita kan 99% itu tangannya bakal sentuhnya di keycaps gitu. Jadinya untuk mempunyai keycaps yang high kualitas tuh sangat-sangat crucial untuk membuat feeling premiumnya. Dan juga of course switch-nya yang di dalam tuh pastiin aja kita suka gitu. Dan ini sih Cherry MX Brown oke sih, gue nggak benci-benci banget gitu. Gue malah oke lah, enak kok. Makanya gue rasa keyboard ini tuh paling enak dan nyaman. Di dalamnya juga ada dampening foam yang sangat high kualitas sih seperti yang kita lihat di unboxing tadi. Tapi nggak sempurna ya pastinya. Gue rasa sih ini keyboardnya nggak terlalu convenient banget untuk orang-orang. Ini nggak ada USB-C dan juga nggak hot swap. Tapi buat gue sih demi dapetin keycaps yang bagus kayak gini dan juga south facing PCB, gue nggak apa-apa sama kekurangannya. Jadi inilah si Leopold sejauh ini yang paling gue suka di atas meja ini. Dan kalau misalkan kalian tertarik juga, boleh banget, pastiin aja kalian nggak apa-apa sama hal-hal kekurangannya ya. Dan mereka juga ada banyak warna, nggak cuma ini doang. Kalau nggak salah warna abu-abu yang gue lihat tuh keren banget pokoknya. Gue bakal taruh gambarnya. Oke, jadi itulah favorit gue. Dan kalau untuk keyboard-keyboard yang lebih masuk akal untuk kalian beli, gue rasa sih si Fantech MaxFit Noir N2 dan juga si Press Play Rover 84 ini lebih user friendly lah. Buat gue sih si MaxFit ini lebih lebih menonjol sedikit karena dia sangat-sangat murah sih. Dan juga selain MaxFit juga mungkin kalian bisa consider yang VX5 Pro, which gue sih belum pernah coba, tapi gue tahu itu sama persis sama si ini. Tapi balik lagi depending on budget kalian berapa dan juga kalian pengen layout berapa ya, 60, 65 atau
75 gitu. Dan itu pilihan kalian, semuanya ini nggak ada salahnya, boleh banget di-consider. Ini bertiga juga merek lokal, jadi ya kita mesti bangga sama kita punya barang-barang lokal. Dan sayangnya sih kejelekan semua barang ini tuh mereka bisa sold out tuh cepet banget gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak dapat kemarin ini, dan mungkin bisa agak lama lagi untuk nunggu restock. Tapi jangan khawatir karena gua actually giveaway-in 3 punya gua ini ke kalian. Nanti di akhir video bakal gua kasih tau gimana caranya. Nah, untuk orang-orang yang nggak peduli sama keyboard gitu, sama keycaps lah, switch atau gimana gitu, dan si Logitech ini sih yang menurut gua sangat-sangat worth the money sih. Ini juga udah kejual banyak banget gitu, kayak ribuan, gue lupa berapa. Dan ini juga combo sama mouse dengan harganya yang semurah itu. Dan si mouse-nya sama keyboardnya juga cuman pakai 1 dongle aja, which is sangat super affordable. Kalau kalian cuma pengen keyboard yang get the job done, gak mau ribet gitu, pilih ini. Ini boleh banget. Ada numpad juga kalau kalian butuh. Dan ya, easy recommendation dari gua. Nah, kalau untuk si Razer, ini sebenarnya produk bagus kok. Maksudnya nggak ada jeleknya atau gua nggak suka apa gitu. Cuman harganya itu loh, agak susah buat si Razer ini untuk bertarung di mana player-player kayak Fantech, Noir, dan Pressplay itu ada juga gitu. Razer of course menang di nama gitu, dan juga di software mereka jauh lebih bagus. Dan RGB keyboard ini tuh gak tau kenapa selalu jelek banget gitu. Dan untuk RGB yang memang paling keren tuh kayak brand-brand Razer, Corsair juga bagus. Mereka tuh selalu bagus banget di RGB-nya. Jadi kalau kalian sangat pentingin RGB, ya boleh aja sih. Nggak boleh juga sih, soalnya ini kemahalan banget menurut gua. Ini keyboard yang oke kok. Gue coba pakai ya untuk rasain gitu apa rasanya. Dan beneran nggak ada masalah sama sekali. Gue nggak ada komplain sedikit pun. Tapi ya again mahal gitu. Dan kalau udah masuk ke harga segitu sih mungkin bisa nambah dikit untuk masuk ke custom, atau beli yang lebih murah kayak gini dan pakai sisa duitnya untuk dimodif gitu. Gue sih lebih pilih kayak gitu. Speaking of mahal, keyboard Apple juga mahal. Ya ini sebenarnya buat seru-seruan aja sih, biar beda gitu. Ada yang barang Apple 1. Dan yes, of course, gue juga nggak bakal rekomen kalian untuk habisin uang di keyboard ini. Tapi gue yakin sih ada aja orang yang memang fans berat Apple, mungkin yang nggak mau cobain produk lain, mereka tetap aja beli gitu. Dan jujur aja sih gue nggak ada masalah sama orang kayak gitu. Itu kan ya pilihan mereka ya. Tapi gue yakin untuk kita-kita itu, ini lupain aja. Dan untuk 2 ini, ya, actually, ini the best keyboard ever. Cuma 50.000. Ada trackpad, ada tombol mouse, ada multimedia, wireless. Keyboard mana 50.000 wireless? Bisa di TV, bisa di PC, bisa di HP. Kayaknya gue belum coba. Fix, no debat. The best keyboard ever. But seriously, not bad sih sebenarnya. Lu beli, saya rusak besok juga, it's okay. Dan kalau untuk ini, ya, oke, itu aja dari gua. Kayaknya udah panjang banget ya video ini. Gua bakal taruh timestamp juga biar kalian bisa navigate-nya itu lebih gampang. Nah, untuk giveaway-nya, gua bakal kasih ini, dan juga si Razer ini. Jadi 4 keyboard untuk 4 orang yang beruntung. Untuk si Leopold gue sebenarnya pengen giveaway juga, tapi gue pengen otak-atik dulu bentar, jadi gue bakal simpen for now. Jadi 4 ini doang. Dan ini gue nggak giveaway karena gue takutnya ntar orang yang dapat ini bakal iri sama orang yang dapat ini. Jadi ya bakal 4 mechanical keyboard ini aja. Caranya gampang aja, like video ini, share, dan juga subscribe. Boleh follow gue juga di OchaXT Instagram. Komen juga di video ini, terserah mau ngomong apa. Dan taruh juga IG kalian biar gue bisa cari kalian nanti. Pemenangnya itu bakal random, dan random juga dapatnya apa ya. Jadi kalian jangan tulis, bang gue pengen yang Noir gitu. Karena gue bakal kasihnya random. Kalau kalian pernah ikutan giveaway gue yang dulu, itu caranya literally sama aja. Dan paling gue bakal kasih 2 minggu
ke depan. Jadi ya, good luck. Oke, itu aja dari gua. Tapi videonya ini belum selesai karena masih ada typing test dari semua keyboard ini. Jadi kalau kalian penasaran sama suara-suaranya, pastiin nonton sampai akhir. Oke, bye-bye.